Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah telah mempercayakan usia kepada kita. Kita sampai di hari ke-18 di bulan Ramadan. Ada di antara teman kita, saudara kita, sahabat kita, keluarga kita yang di Ramadan tahun kemarin masih bersama dengan kita. Di Ramadan tahun ini mereka sudah mendahului kita. Maka bersyukur kepada Allah, Allah yang telah mempercayakan usia kepada kita, Allah yang telah memberikan hidup kepada kita, di mana di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat ke-64 Allah menggambarkan tentang kehidupan kita di dunia adalah bagaikan sebuah sanda gurau, bagaikan sebuah permainan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali bagaikan sebuah canda gurau, bagaikan sebuah permainan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita mengenal tokoh-tokoh komedian terbaik. Andai dia terus menerus dalam canda, tentu membosankan. Bercanda itu tidak lama, bercanda itu sebentar. Karena kalau terus bercanda, bukannya menyenangkan tapi bisa jadi menyebalkan. Kehidupan dunia ini hanya sesaat, bagaikan sanda gurau. Walaib, kehidupan dunia ini bagaikan sebuah permainan. Di Jawa Barat, di kota Bandung, kita punya sebuah permainan yang disukai masyarakat, yaitu pertandingan sepak bola. Kita punya pemain-pemain terbaik yang terhimpun dalam Persib. Persib bermain, pasti ada awal, pasti ada akhir. Inilah kehidupan. Hidup itu bagaikan sebuah permainan. Ada yang serasa baru kemarin kita diangkat menjadi PNS, sebentar lagi ternyata pensiun akan datang kepada kita. Ada yang serasa kemarin kita menjadi anak, sekarang kita sudah punya anak. Ada yang serasa kemarin kita manggil bapak, hari ini kita sudah dipanggil bapak. Bahkan ada yang kemarin kita manggil kakek, hari ini kita sudah menjadi kakek. Incu hiji aki, incu dua aki-aki. Kehidupan di dunia begitu singkat, begitu cepat, bagaikan sebuah sanda gurau, bagaikan sebuah permainan. Pasti ada awal, pasti ada akhir. Tidak selamanya. Digambarkan oleh Allah, wa ma hadhil hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali bagaikan sebuah sanda gurau, bagaikan sebuah permainan. Kalimat yang digunakan Allah dalam ayat ini adalah hayatun, artinya kehidupan sementara. Sementara kehidupan yang sebenarnya, wa inna darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dalam ilmu balaghah kita mengenal apabila ada sebuah kalimat ditambah alif dan nun, ini menyatakan arti yang sebenarnya.
hayatun kehidupan yang sebenar, yang sementara, hayawanun kehidupan yang sebenarnya, sakrun artinya mabok, sakronun artinya benar-benar mabok, Ramadan artinya membakar, Ramadan artinya benar-benar membakar. Dengan Ramadan benar-benar akan terbakar dosa-dosa kita. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Kehidupan yang sebenarnya kata Allah adalah kehidupan nanti di akhirat. Dunia hanyalah sebuah perjalanan, dunia hanyalah sebuah persinggahan. Hidup sebenarnya adalah nanti di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah, agar kita mencapai kehidupan dunia yang terbaik, agar kita mencapai kehidupan akhirat yang terbaik, Allah telah menghadirkan kepada kita sebuah pedoman hidup. Pedoman hidup yang Allah turunkan kepada Nabi kita, kemudian disampaikan oleh para sahabat, disampaikan oleh para tabi'in, disampaikan oleh para aulia, disampaikan oleh para ulama. Kita mengenal Allah, jasa para ulama. Kita mengenal agama Islam, jasa para ulama. Kita paham Al-Quran, kita kenal hadis, jasa para ulama. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tak pernah mendengar suara Nabi, tak pernah menatap wajah Nabi, tapi kita kenal kepada Nabi karena jasa para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadiah terbaik bagi orang yang mencintai para ulama. Tema kita pagi hari ini adalah mencintai para ulama. Rasulullah menyampaikan salasun, ada 3 kelompok manusia. In asu suada, wa in matu syuhada. Kelompok manusia itu apabila hidup, dia akan hidup dalam keadaan mulia. Setiap kita pasti hidup ingin mulia. Setiap kita hidup pasti ingin terhormat. Setiap kita hidup pasti ingin memiliki derajat. Setiap kita hidup pasti ingin memiliki martabat. In asu ada. Apabila kalian hidup akan dalam keadaan mulia. Wa in matu syuhada. Suatu hari apabila kita meninggal, apabila kita kembali kepada Allah, matu syuhada, kita akan mati dalam keadaan syahid. Siapakah orang tersebut? Al-muhib lil ulama. Yang pertama adalah orang yang mencintai ulama. Kita cinta kepada ulama bukan karena ulamanya, tapi ulama itu adalah pewaris para nabi. Kita cinta kepada ulama karena Allah, karena Rasulullah, karena para ulama yang telah menyampaikan ajaran agama sampai kepada kita. Para ulama yang telah membuat kita paham kepada Al-Quran, di mana Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kita tahu setiap penganut agama memiliki sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, Yahudi punya kitab Taurat, Nasrani punya kitab Injil, penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching, penganut kebatinan punya kitab Zen Apeska, Serat Centani, Hidayat Jati, Darmo Gandul atau Gatolojo. Sementara kita umat Islam oleh Allah diamanahi Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci? Kita yakin kepada Al-Quran sebagai kitab suci bersumber dari fatwa para ulama. Para ulama menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran ada firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menjaga Al-Quran. Kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci karena Allah yang menjaga Al-Quran. Allah jaga Al-Quran dari semenjak diturunkan sampai kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangankan satu surah, jangankan satu ayat,
satu huruf saja Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Kita dengar imam membaca Al-Quran, kalau salah harokat kita akan protes. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, pasti kita protes karena bukan lailatul tapi lailatil. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangankan satu surah, satu ayat, satu huruf saja Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci karena Al-Quran dijaga oleh Allah semenjak diturunkan sampai kiamat nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada yang istimewa dengan Al-Quran. Al-Quran dijaga oleh Allah semenjak diturunkan. Kapan Allah menurunkan Al-Quran? Allah menurunkan Al-Quran pertama kali dari Lauhil Mahfud, dari Mafi Ilmillah ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan 6.666 ayat pada malam Lailatul Qadar, dikawal oleh malaikat Jibril yang membawa Al-Quran berubah menjadi Sayyidul Malaikah, raja dari setiap bulan, dari setiap malaikat. Ini hebatnya Al-Quran. Al-Quran turun pada satu malam, malam Lailatul Qadar. Malam itu berubah menjadi khairun min alfi syahrin. Ibadah di malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Betapa Aisyah, ibunda kita, merindukan kedatangan Lailatul Qadar. Beliau sampai bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sepertinya Lailatul Qadar sudah mau datang. Ya Rasul, beritahu aku doa apa yang harus aku baca agar aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar." Ada doa khusus, Pak, agar kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Apa kata Nabi? Beliau mengajarkan kepada Aisyah, "Kulli Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim." Imam tahu tentang hadis ini. Setiap imam tarawih tahu tentang hadis ini. Maka di bulan Ramadan, kalau kita ingin berjumpa dengan Lailatul Qadar, perbanyak membaca doa tadi, Pak. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini doa diajarkan oleh Rasul kepada Aisyah, doa agar berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian Aisyah pun bertanya tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Kata Rasul, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asril awahiri fi Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, terutama malam-malam ganjil. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Ini kemungkinan besar. Tapi malam genap pun bisa jadi terjadi. Intinya 10 hari terakhir perbanyak ibadah, perbanyak i'tikaf, perbanyak tilawah, perbanyak qiyamul lail, tingkatkan kualitas permainan ibadah kita. Kenapa bahasanya permainan? 10 hari pertama babak penyisihan, peserta banyak, Pak. Ini yang kuliah subuh, yang tarawih pasti lebih banyak dari ini di awal bulan Ramadan. 10 hari pertama babak penyisihan, peserta banyak. 10 hari kedua babak semifinal. Ini yang masih bertahan kuliah subuh, yang masih bertahan tarawih, yang masih bertahan saum, yang masih bertahan tilawah. Pemain-pemain pilihan yang masuk di babak semifinal. Besok tanggal atau bulan akhir Ramadan, 10 hari ketiga, itu adalah babak final yang masih bertahan. Hanya pemain-pemain terbaik yang lulus dari 10 hari pertama dan 10 hari kedua. Dan di 10 hari terakhir Allah siapkan sebuah reward, sebuah hadiah, yaitu malam Lailatul Qadar. Berjumpa dengan malam Lailatul Qadar
seumur hidup kita diberkahi Allah. Karena ibadah di malam itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan setara dengan 84 tahun atau 83 tahun 4 bulan. Umat Nabi jarang yang usianya 80 tahun, Pak. Rasulullah itu usianya 63 tahun. Dan kata beliau, umatku usianya tidak akan jauh dariku. Jadi kalau yang hari ini usianya sudah 62 tahun 11 bulan 29 hari, sapoe deui maot, Pak. Lamun usiana 63 tahun. Pak Kiai, saya sudah 70 lebih, bonus dari Allah. Kalau sudah di atas 63 tahun itu bonus, Pak. Yang namanya bonus, kalau kita punya mobil sudah lewat dari masa servis gratis atau sudah usianya 5 tahun ke sana, mobil itu sudah mulai perawatan ekstra, seal mulai longgar, oli mulai rembes, suspensi mulai bunyi. Artinya apa? Kalau di atas 63 tahun penyawat, penyakit itu mulai datang, Pak. Dan biasanya penyakitnya 3B: beser, bosol, belikan. Itu yang sudah tua-tua itu penyakitnya 3B: beser, bosol, belikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam itu berubah menjadi lebih baik dari 1000 bulan karena pada malam itu Al-Quran turun. Ini hebatnya Al-Quran, dan kita tahu tentang ini karena jasa para ulama. Al-Quran turun pada 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Dari 12 bulan yang kita kenal, Pak, hanya Ramadan yang ada dalam Quran. Januari, Februari, Maret itu nggak ada dalam Quran. Muharram, Safar itu nggak ada. Tapi Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ramadan turun di bulan Al-Quran turun di bulan Ramadan. Ramadan berubah menjadi raja dari setiap bulan. Ini hebatnya Al-Quran. Dibawa dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, yang membawanya berubah menjadi raja dari setiap malaikat. Turun pada 1 malam, malam itu berubah menjadi lebih baik dari 1000 bulan. Turun pada 1 bulan, bulan itu berubah menjadi raja dari setiap bulan. Alhamdulillah, hari ini kita berada di bulan Ramadan. Tinggal 12 hari lagi, Pak. Dan Ramadan tahun ini nggak akan pernah datang lagi. Ramadan tahun depan adalah Ramadan yang berbeda. Rasul pernah menyampaikan, "Lau ta'lamuna ummati ma fi Ramadan." Seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, latamannau an takuna sannatu kulluha Ramadan. Umatku akan berharap 1 tahun semuanya adalah Ramadan. Kenapa, Pak? Di bulan ini diam kita adalah zikir. Di bulan ini napas kita adalah tasbih. Di bulan ini tidur kita ibadah. Tidur saja ibadah, apalagi bekerja. Tidur saja ibadah, apalagi baca Quran. Al-hasanatu bi asri amsaliha ila sab'i mi'ati dipin. Di bulan Ramadan 1 kebaikan Allah balas 10 sampai 700 kebaikan. Allah karim. Kalau kemarin kita baca Quran 1 huruf Allah balas 10 kebaikan. Hari ini baca Quran Allah balas 700 kebaikan. Kalau kemarin di luar Ramadan kita sedekah 10.000, Allah balas 10 kebaikan. Hari ini kita sedekah Allah balas 700 kebaikan. Inilah Ramadan. Amalan sunat bernilai amalan wajib, Pak. Tadi sebelum subuh kita qobliyah 2 rakaat, itu bernilai pahala wajib. Ramadan raja dari setiap bulan, karena di bulan Ramadan turun Al-Quran. Al-Quran turun kepada seorang manusia bernama Muhammad. Apa yang terjadi? Rasulullah Muhammad
menjadi asraful anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Nabi itu tidak sedikit, Pak. Ada 124.000 nabi. Untung kita tidak perlu hafal, yang penting tahu saja. Rasul itu ada 314. Nabi dan rasul yang harus kita ketahui ada 25 nabi dan rasul. Kalau saya waktu kecil di pesantren dijadikan nadoman, sehingga anak-anak itu dulu hafal semua nama-nama nabi. Dan yang hadir insya Allah ini hafal semua ya Pak ya. 25 nabi harus hafal, insya Allah hafal. Yang pertama Nabi Adam, yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hafal sadayana. Dari ribuan nabi dan rasul, Muhammad asraful anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Padahal fisiknya kecil, usianya pendek. Nabi Nuh itu alpasanah 1000 tahun kecuali 50, berarti 950 tahun Nabi Nuh. Rasulullah hanya 63 tahun, tapi menjadi pemimpin para nabi dan para rasul. Panjangnya usia tidak menjadi ukuran kemuliaan. Al-Quran turun kepada Rasulullah, Rasulullah berubah menjadi pemimpin para nabi dan para rasul. Kalau berbicara fisik, Rasulullah itu kecil Pak, dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Tapi bukan fisik yang menjadi ukuran. Beliau mulia karena Al-Quran turun kepada beliau. Kapan Al-Quran turun kepada beliau? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yauma taqal jam'an. Terjadi pada malam 17 Ramadan, bertepatan dengan bertemunya dua pasukan besar. Jadi secara keseluruhan diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ayat pertama 5 ayat diturunkan pada malam 17 Ramadan, berlanjut selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ada yang bilang juga 23 tahun sesuai kejadian. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Al-Quran turun kepada Rasul. Bukan hanya kepada manusia. Hebatnya Al-Quran. Al-Quran turun ke satu negara. Al-Quran turun ke sebuah tempat. Tempat itu menjadi barokah. Ada yang sudah haji Pak? Ada yang sudah umroh? Alhamdulillah. Yang belum semoga segera diundang Allah, amin. Yang sudah pun kita ingin datang lagi ke sana, semoga kita diundang Allah, amin ya rabbal. Yang pernah haji atau umroh, Mekah itu gunungnya batu, pelatarannya padang pasir, sulit mencari pohon tumbuh sendirian, pasti harus disiram. Di kota Mekah dan Madinah sulit mencari pohon pisang, tapi buah pisang melimpah ruah. Taros kanutos hajian, taros kanutos umroh. Di kota Mekah dan Madinah sulit mencari pohon mangga, tapi buah mangga banyak. Hesen yang jukut tapi daging lebih murah Pak. Kenapa? Karena kota Mekah di situ turun Al-Quran. Yang turun di kota Mekah namanya ayat Makkiyah, yang turun di kota Madinah namanya ayat Madaniyah. Quran turun dimanapun, bersentuhan dengan siapapun akan menjadi kemuliaan. Maka kita yang cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta pewaris Nabi, para ulama, yuk kita jadikan Al-Quran sebagai imam dalam hidup kita. Man ja'alal Qur'ana amamahu, kata Nabi, siapa orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam hidupnya, Al-Quran akan mendorong kita untuk masuk ke surga Allah. Rumah akan indah kalau dibacakan Quran Pak. Kita punya usaha nate habenagen itu maju-maju, bacakan Al-Quran. Rumah tangga ada masalah, bacakan Al-Quran. Hati resah gelisah, bacakan Al-Quran. Karena ada orang punya rumah luas tapi serasa sempit. Ada orang punya uang banyak tapi serasa miskin. Ada orang punya keluarga tapi serasa hidup sendirian. Ada orang yang uangnya banyak, rumahnya bagus, jabatannya bagus, tapi hatinya resah, gelisah, keluh kesah, takut
dengan yang akan terjadi, padahal hari esok masih dalam rahasia Allah. La tahmil hamal mustaqbal fa innahu biyadillah. Jangan risau dengan hari esok. Hari esok masih ada di tangan Allah. Tabungan punya, beras ada, rumah bagus, keluarga ada, tapi hati masih resah. Baca Quran, Pak. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Cahayai rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Rumah yang kita tinggali, rumah yang dalam arti hati kita. Baca Al-Quran, al-muta'abbad bitilawatihi, bernilai ibadah dengan membacanya. Hati menjadi tenang. Dan yang luar biasa, Jibril membawa Al-Quran menjadi raja dari setiap malaikat. Rasul menerima Al-Quran menjadi pemimpin dari setiap nabi dan rasul. Kita baca Quran, kita cinta Al-Quran, posisi apapun kita hari ini akan dimuliakan oleh Allah melalui Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, muliakan kehidupan kami dengan Al-Quran, muliakan harta kami dengan Al-Quran, muliakan rezeki kami dengan Al-Quran, muliakan keluarga kami dengan Al-Quran, muliakan usia kami dengan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ramadan, bulan Al-Quran. Kita tahu semua itu jasa para ulama. Kita tahu hakikat hidup kita. Kita datang dari Allah, sekarang hidup di bumi Allah. Setiap kita pasti akan kembali kepada Allah. Semua itu pun adalah jasa-jasa para ulama. Maka in asu ada. Kalau hidup kita ingin mulia, wa in matu syuhada. Mati ingin dalam keadaan syahid. Apa kuncinya? Al-muhib lil ulama. Cintai para ulama. Bagaimana cara mencintai para ulama? Ikuti petuahnya, hormati ilmunya. Ulama manusia biasa, tidak maksumun seperti Rasul. Selama tidak keluar dari ajaran Allah dan Rasulnya, selama mengajarkan ajaran Allah dan Rasulnya, muliakan para ulama, cintai para ulama. Jasa mereka kita kenal Rasulullah, kita kenal Allah, kita paham Al-Quran. Jasa para ulama yang telah menjadi jembatan sampainya Islam kepada kita. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, kita diberikan kemampuan sampai ke penghujung Ramadan. Kita diberikan kesempatan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah terima saum kita, semoga Allah terima qiyamul lail kita, semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqonal wasi'a wa antarzuqon amana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya kealpaan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hudma sofa wada' makadar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.